dalam Festival Seni Bali Jani ini akan terus berkreasi, berinisiatif untuk sama-sama menjadikan diri sebagai guru atau anak dalam menampilkan karya-karya yang terbaiknya. Sebagai implementasi dari visi Nangun Sakkertilo ke Bali, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021. Festival kali ini mengusung tema Cenggala Sutra Susastra Wanakerti yang dimaknai semesta kreativitas terkini, harmoni diri dan bumi dalam keluasan penciptaan Bali. Mari saksikan dan apresiasi seluruh isian Festival Seni Bali Jani ketiga ini dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Hai para kaum milenial muda Bali dimanapun berada, Festival Seni Bali Jani 3 2021 kembali digelar secara luring dan daring. Dilaksanakan di dua venue, yakni di Taman Budaya Art Center dan Institut Seni Indonesia Denpasar. Ups, tunggu dulu. Mengingat situasi masih pandemi, para pengunjung maupun penonton yang akan berkunjung diwajibkan mentaati prokes yang berlaku, seperti memakai masker, menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi agar seluruh kegiatan terhindar dari penularan COVID-19. Nah, seluruh rangkaian acara dapat diikuti mulai dari tanggal 23 Oktober hingga 6 November 2021. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di Instagram dan Facebook Disbud Provinsi Bali serta website Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Segera Karang kembali hadir dalam siaran langsung pada malam hari ini atau dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ya, pemirsa, sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap perkembangan seni modern dan kontemporer, seni yang bersifat inovatif dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada para seniman untuk menampilkan karya-karya kepada masyarakat. Walaupun pada saat ini masih dalam suasana pandemi, pemerintah Provinsi Bali tetap menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021. Tentunya ada bedanya kah yang dari penyelenggaraan yang pertama dan kedua? Nanti kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Profesor Dr. Igede Arya Sugiarto SKR M.Hum. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu Pak Made. Nggih, punapi pikiran nggih. Nggih, baik. Selalu sehat ya. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir malam hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi atau persiapan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 ini. Dan yang pastinya malam hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang tim kurator Festival Seni Bali Jani atau yang lebih dikenal FSBJ yang ketiga tahun ini, ada Bapak Wari Wisarsana. Om Swastiastu Pak Wari. Apa kabarnya Pak Wari? Becek. Sehat ya? Selalu sehat. ya? Baik, terima kasih juga sudah hadir di studio malam hari ini. Dan yang pastinya nanti kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021
ini. Pak Kadis, ini tahun 2021 walaupun pandemi masih melanda, tetapi pemerintah Provinsi Bali tetap melaksanakan Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini sendiri. Ada alasankah kenapa pemerintah Provinsi Bali tetap melaksanakan Festival Seni Bali Jani yang sudah memasuki tahun yang ketiga ini? Iya, terima kasih. Jadi begini, jadi kan pemerintah Provinsi Bali ini kan menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan ya. Jadi hulu pembangunan itu artinya berawal dari kebudayaan itulah, membangun budaya itulah nanti akan terimbas juga pembangunan-pembangunan yang lainnya. Kita sadar bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi, ya, jadi kita memfokuskan segala kekuatan kita untuk bagaimana pandemi ini segera berakhir. Akan tetapi perlu juga dipahami, Bapak Gubernur sangat memahami sekali hal ini, bahwa pandemi itu kan penyakit. Penyakit itu juga masuk karena psikologis. Yeah. Oleh sebab itu, pergelaran seni salah satu obat, dalam tanda kutip ya, obat dalam bentuk psikologis. Dan itu pun juga akan bisa memperkuat. Kalau sudah psikologisnya kuat, saya kira imun tubuh secara fisikal juga akan bisa kuat. Selain itu juga keberadaan seni, jadi kita menyelenggarakan seni, kita menonton seni, kita berkesenian, kita mengapresiasi seni, itu juga salah satu upaya kita untuk menyimbangkan penggunaan antara otak kanan dengan otak kiri. Jadi saya kira seluas itu jauh dipikirkan oleh Bapak Gubernur beserta jajarannya. Oleh sebab itulah, kendati pun kita masih dalam kondisi pandemi, sepanjang itu bisa diatur, tidak akan melanggar protokol kesehatan yang ada, bisa diupayakan, jadi seni itu tetap diselenggarakan oleh Bapak Gubernur gitu. Jadi bisa dikatakan ini juga menjadi latar belakang tetap digelarnya Festival Seni Bali Jani tahun ini? Iya, jadi itu salah satu karena selain ini merupakan amanah ya, amanah daripada Perda, ini merupakan komitmen untuk bagaimana seniman-seniman kita yang sudah lama sekali terpuruk ya, hampir 1,5 tahun lebih ya sudah tidak pernah ada kegiatan. Nah itu siapa lagi kan? Jadi pemerintah lah yang harus mengisi ruang-ruang kreatif itu untuk memberikan kesempatan kepada seniman. Seperti misalnya kemarin kan Pesta Kesenian Bali juga tetap dijalankan. Yeah. Nah kini juga Festival Seni Bali Jani juga sepanjang bisa kita atasi, jadi itu juga tetap dilakukan. Tentunya adakah bedanya dari Festival Seni Bali Jani yang pertama yang kedua nantinya? Tetapi nanti dijawab ya Pak Kadis ya. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak Pak Kadis dan Pak Wari. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana persiapan atau sosialisasi Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021. Nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut. Ya, bagaimana persiapan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain nanti kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang kegiatan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 yang dilaksanakan walaupun masih dalam situasi pandemi saat ini. Pak Kadis tadi sempat bertanya dan terjeda. Ini ada bedanyakah dengan Festival Seni Bali Jani yang dilaksanakan sebelumnya Pak Kadis? Iya, jadi kan begini, Festival Seni Bali Jani itu kan memang salah satu festival yang sengaja dirancang untuk memberikan kesempatan kepada seni-seni modern, kontemporer, eksperimental, apalah seni-seni baru yang lahir di, ya paling tidak di dekade tahun 2000-an kan betul. Nah kemudian juga kalau Pesta Kesenian Bali itu memang khusus untuk menggelar seni-seni tradisi. Jadi kita berikan format seperti itu. Meskipun kita tidak bisa secara kuantitatif yang membedakan mana yang tradisi, mana yang modern kontemporer. Sebab yang modern kontemporer juga merupakan perkembangan dari yang tradisi. Ini kan sebenarnya upaya untuk memberi ruang lebih banyak kepada seniman kita. Kalau di PKB itu
tidak semua seniman bisa terakomodir. Bahkan seniman-seniman seni modern itu di arena PKB itu dulu merasa kurang diberikan kesempatan. Nah, sekaranglah kita berikan ruang khusus bagi seniman-seniman modern. Nah, di tahun 2019 kan kondisi kita masih normal, jadi kita lakukan secara live murni. Jadi semuanya pergelaran dibuka, baik di gedung-gedung terbuka maupun di gedung-gedung tertutup, penontonnya ramai. Jadi kita biarkan sebanyak-banyaknya penonton itu. Jadi itu cukup sangat sukses ya yang pertama itu. Nah, yang kedua tahun 2000 ini kan kita sudah pandemi. Tapi tetap kita laksanakan waktu itu. Tapi kita lakukan murni, pure. Artinya semuanya daring. Semuanya daring. Kita ketika itu baru belajar bagaimana menciptakan seni-seni virtual. Salah satu hasil Festival Seni Bali Jani itu loh, seni virtual. Seni virtual. Akhirnya hadir seni virtual, menghadirkan seni virtual. Nah, oleh sebab itu materinya tetap seni-seni modern, ada teater, ada sastra, ada puisi, ada tari, ada musik kontemporer, modern dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2021 ini karena kita masih pandemi, tapi kan kita sudah mulai ada kelonggaran sedikit, buktinya juga bandara sudah mulai dibuka. Nah, itu kita lakukan secara hybrid. Ada yang luring, yang tampil secara langsung, secara live, dengan penonton yang terbatas tentunya, prokes yang ketat, akan tetapi seluruh sajian itu selama 2 minggu itu juga ada live streaming. Ada yang live, ada yang streaming. Jadi semua materi itu disiarkan di kanal YouTube disebut Prof Bali ataupun disebut Provinsi Bali. Jadi itu saya kira dari segi tata sajiannya aja berbeda karena kondisi begitu ya. Akan tapi materi-materi juga berbeda karena tema juga berbeda-beda sesuai dengan yang kita sepakati setiap tahun. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Kadis? Karena yang saya tahu ini Festival Seni Bali Jani yang akan diselenggarakan yang ketiga ini akan diselenggarakan 23 Oktober ya Pak ya, sampai 6 November nanti. Kita sekarang kan memasuki seminggu lagi ya, kira-kira seminggu lagi ya. Saya kira persiapannya sudah ya 98% lah. Kita sekarang tinggal ngingat-ngingat aja mana yang belum, mana yang belum. Tapi sebenarnya rapat-rapat sudah selesai tadi pagi sudah selesai rapat-rapat kita. Jadi tinggal sekarang kita ngecek. Jadi di setiap bagian saya setiap hari memang saya cekin itu apanya belum. Termasuk kemarin kita rapat khusus tentang pembukaan, bagaimana nanti pembukaannya, ya apa yang akan dipergelarkan, siapa yang membuka dan lain sebagainya. Jadi secara umum ya persiapan Festival Seni Bali Jani sudah siap tampil. Baik, bisa dikatakan ini benar-benar sudah siap untuk dilaksanakan pada tanggal hari H-nya 23 Oktober nanti. 23 Oktober. Dan tahun ini ya Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini mengambil sebuah tema yaitu Jenggala Sutra Susastra Warna Kerti. Ini ada makna di balik tema yang diambil pada tahun ini, Pak Kadis. Begini, kan Pemprov Bali ini kan semenjak kepemimpinan Bapak Gubernur, Pak Wayan Koster dengan Cok Oke Sukawati kan itu menggunakan kearifan lokal Sadkerti itu sebagai payung ya, sebagai payung untuk menyelenggarakan aktiviti. Kita kan kalau Sadkerti itu kan ada Atma Kerti, ada Wana Kerti, ada Jana Kerti, ada Danu Kerti, ada Segara Kerti kan. Nah, kemudian ada juga Jatma Kerti. Kemudian untuk tahun 2021 kita kan ada di zaman Wana Kerti. Kemarin PKB juga kita bersumber dari Wana Kerti. Festival Seni Bali Jani pun juga kita mengambil dari Wana Kerti, memuliakan hutan sebagai nafas bumi, sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu temanya Jenggala Sutra, Susastra Wana Kerti. Bagaimana kita membaca hutan itu sebagai sebuah literatur gitu ya, sebagai hamparan sutra gitu, bahwa di sana itu mengandung pemaknaan yang sangat mendalam di sana. Jadi dengan demikian kita bisa melakukan diri manusia itu, Buana Alit ini dengan hutan yang kita ibaratkan Buana Agung itu, kita bisa melakukan harmoni. Kita bisa banyak belajar dari hutan. Itu hutan sumber kehidupan, napas bumi. Dengan kita memahami hutan, bukan mengeksploitasi hutan, bukan memanfaatkan hutan, tapi memahami hutan atau memahami dunia secara keseluruhannya, itu manusia pasti akan bisa hidupnya lebih bagus. Gitu. Nah, dengan tema ini kita mengajak
para seniman kita untuk memuliakan hutan, menggarap hal-hal yang berkaitan dengan hutan, kemuliaan hutan, kerumitan hutan itu ada apa saja di situ, apa yang bisa diberikan. Ini yang kita sosialisasikan lewat tema-tema yang akan ditampilkan dalam setiap pergelaran. Nah, dengan demikian penonton itu akan terbiasa, dia ikut juga paham betapa pentingnya memelihara hutan. Nah, pada akhirnya, pada gilirannya kita menginginkan bahwa masyarakat Bali sudah terbiasa bahwa hutan itu dimaknai jika kita tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap hutan. Jadi kan tumbuh-tumbuhan itu, apalagi dalam kearifan Hindu kita ketahui tumbuh-tumbuhan itu adalah saudara tertua daripada manusia. Tumbuh-tumbuhan itu lebih pertama dia hadir di dunia ini, setelah itu baru binatang, kemudian terakhir barulah manusia. Sudah selayaknya kita menghormati, karena tumbuh-tumbuhan itu banyak memberi. Hutan itu juga banyak memberi. Oleh sebab itu bisa disikapi, manusia pun sebenarnya juga harus banyak memberi. Jadi makna itu sangat mendalam sekali. Mendalam sekali. Jadi bagaimana kita berkesenian tidak hanya sebagai sumber hiburan atau kelanganan atau tontonan, akan tetapi juga tuntunan. Kita banyak belajar dari bagaimana kita menikmati sebuah sajian karya seni. Baik, Pak, saya ke Pak Wari Wisatsana selaku tim kurator Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini sendiri. Nanti kemasannya seperti apa, Pak Wari? Ya, Bimandi tadi Pak Kadis dengan jernih menjelaskan secara menyeluruh bagaimana tema itu digagas, dihadirkan, kemudian dirincikan pada bukannya nilai-nilai filosofi, tapi juga pada tindakan nyata sebagai manusia sosial lah, katakan, yang harus bagaimana mengharmonikan diri dan bumi. Nah, kami sebagai tim kurator itu, saya ada dengan Pak Komang Dirgep, terus dengan Pak Gus Martin, menghadirkan 45 mata program. Dan 45 mata program ini dirincikan dalam berbagai peristiwa yang intinya mencoba memetakan dinamika seni modern dan kontemporer yang ada di Bali ini. Dan itu bukan hanya membaca sanggar-sanggar ataupun komunitas-komunitas di seputar kota, tapi juga 9 kabupaten. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur ini adalah sangat strategis. Justru di tengah pandemi ini kita harus memaknainya sebagai satu momentum untuk perubahan. Dan inilah yang saya kira tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa kebijakan yang memahami masyarakat Bali sebagai masyarakat yang pencinta keindahan. Dengan demikian dinamika yang terdapat di Festival Bali Jani ini dampaknya akan positif, akan menggerakkan, bayangkan ada 1.000 lebih dari seniman yang terlibat, dan kemudian ini akan membawa kepada kita satu kesadaran baru bahwa yang dihadirkan seni-seni itu bukan hanya satu seni ekspresi tentang keindahan, tapi juga seruan kepedulian kepada kebersamaan dan lingkungan. Sehingga ada nilai-nilai solidaritas yang kita tumbuhkan justru di masa pandemi ini. Saya kira ini momentum perubahan di mana seni menjadi seruan kesadaran. Bisa dikatakan ini juga menjadi aktualisasi visi dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkertilo ke Bali melalui festival ini? Sudah jelas, karena tema itu kemudian disampaikan oleh para kreator dengan gagasan-gagasan sedemikian rupa, sehingga ada pesan-pesan yang tidak semata misalnya satu penemuan stilistik atau estetik baru, tapi juga tematik itu digarap untuk menyentuh publik yang luas. Dengan kalangan muda yang dilibatkan sedini awal. Misalnya kita juga mengadakan ada lomba. Jadi kegiatannya apa aja nanti di festival ini? Jadi ada lomba untuk kalangan muda, ada baca puisi, ada musikalisasi puisi, ada drama. Kemudian juga ada pertunjukan, meliputi pertunjukan teater, tari, sastra, dan kolaborasi serta musik. Dan yang menarik saya kira, kita secara khusus tim kurator membaca kebijakan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kita mengadakan acara atribut to maestro, katakanlah gitu, atribut untuk Ubuladu Parangi, seorang sastrawan yang dedikasinya luar biasa, yang sudah berpulang. Nah, itu kita hadirkan bukan hanya semata pembacaan karya sastra, puisi-puisi beliau, tapi juga kita memutar film dokumenter. Kemudian ada diskusi yang mengapresiasi
capaian serta sumbangsih Pak Umbulan Duparangi. Demikian juga di dalam tari, kita juga menyelenggarakan atribut to Nyoman Sura, seorang penari modern kontemporer yang masih muda dari ISI yang sumbangsinya luar biasa. Dia sudah menemukan stilistik estetik sendiri yang berpulang dalam usia muda. Karya-karyanya luar biasa. Kemudian dia punya kader siput. Di siput itu terus menyelenggarakan satu capaian tersendiri, maka kita adakanlah atribut tuh Nyoman Sura. Kemudian juga kita apresiasi kita pada para kreator muda. Belum lama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan satu lomba monolog se-Indonesia yang pesertanya ada 1050. Jadi seluruh Indonesia itu. Salah satu dari anak kesayangan kita dari Tabanan itu mendapat juara 2 se-Indonesia untuk monolog. Namanya Ayu Jessica. Kemudian juga ada dari Provinsi Sulawesi Tenggara di kabupaten terpencil yang saya kira itu saudara kita yang dulu mungkin keluarganya transmigrasi, itu juara 5 se-Indonesia dari 1050 peserta seluruh Indonesia jadi juara 5. Namanya Kade Eki. Kemudian ada juga Putu Swartini, dia seorang monolog yang bagus, juara 3 untuk lomba monolog yang diadakan oleh Teater Mandiri. Untuk mengapresiasi itu kita menyelenggarakanlah parade monolog. Di samping itu kita juga memberi ruang kembali kepada Pak Putu Wijaya yang memang maestro kita, sumbangsinya luar biasa untuk teater modern dan kontemporer, termasuk juga mempengaruhi para seniman kontemporer Bali. Maka kita adakan satu pagelaran kembali untuk Pak Putu Wijaya dengan teater mandirinya. Dalam konteks itulah kita menyadari bahwa seni-seni modern dan kontemporer itu tidak cukup hanya untuk disajikan sebagai pengalaman bersama, tapi juga bagaimana menjadi pemahaman bersama. Untuk itulah kita adakan timbang rasa dengan 7 tajuk dan mengundang para pakar, para seniman, para konseptor kesenian untuk katakanlah menyampaikan bagaimana seni-seni ini menjadi satu bentuk seruan kesadaran. Selain membaca fenomena dinamika capaian dari para penyair, para pemusik, para komposer, para koreografer dan sebagainya. Tema-tema itu kita rinci sedemikian rupa, sehingga masyarakat juga bisa bukan hanya mengalami proses menonton bersama, tapi juga memahami bagaimana sesungguhnya Bali ini juga menyumbangkan seniman-seniman modern kontemporer yang mewarnai Indonesia bahkan internasional. Saya kira pesan kuatnya seperti itu. Gitu. Baik, ini juga bisa dikatakan kegiatan yang akan dilaksanakan juga memberikan apresiasi kepada para seniman muda tentunya nantinya. Ya betul. Oke, baik Pak Wari dan Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan nantinya Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 tahun ini tentunya. Kami akan kembali saat lagi. Ya, bagaimana persiapan atau sosialisasi persiapan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, ada Bapak Gede Arya Sugiarto dan seorang tim kurator Festival Seni Bali Jani yang ketiga. Kita sudah datangkan malam hari ini, ada Bapak Wari Wisatsana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pak Kadis, kalau tadi Pak Wari mengatakan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, berarti tidak jauh berbeda juga dengan pelaksanaan Festival Seni Bali Jani yang pertama dan kedua. Tetapi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Wari tadi, seorang tim kurator, ada tribute to maestro. Ini yang apakah ini
sama dengan penghargaan tribute to maestro atau penghargaan kepada para seniman juga seperti itu. Ini kalau untuk yang dua, jadi tribute untuk Umbu Paranggi, kemudian juga untuk Nyoman Suro, ini memang kita buatkan satu acara khusus masing-masing ya di sebuah acara. Jadi kita akan lakukan semacam pembacaan biografinya, karya-karyanya, kemudian juga ada apresiasi, diskusi-diskusi kecil daripada pakar. Kita kan harus menghargai seorang maestro yang telah melintang ya, malang melintang di dunianya masing-masing. Sure almarhum juga seperti itu kan, siapa yang tidak tahu Nyoman Sure kan seorang penggiat penata sekaligus juga koreografer tari kontemporer yang mungkin untuk di Bali beliau lah yang kita anggap sebagai pakar. Tapi sayang sudah dipanggil Tuhan di usia muda, jadi itu juga kita lakukan semacam bagaimana kita mengenang kembali jasa-jasa beliau untuk mengembangkan seni kontemporer, dan karya-karyanya itu juga banyak menginspirasi lahirnya karya-karya baru. Nah, itu memang khusus. Nah, kalau penghargaan dalam bentuk dalam bentuk yang lain itu masih ada juga, namanya Bali Jani Nugraha. Jadi kita emang setiap aktivitas seni seperti Bulan Bahasa Bali juga ada penghargaan untuk para maestro, para pakar yang sudah berkontribusi banyak tentang bahasa Bali. Di Pesta Kesenian Bali juga ada penghargaan untuk seniman-seniman tradisi. Ini di Bali Jani Nugraha juga kita memberikan 10 orang seniman diberikan penghargaan Bali Jani Nugraha. Ada 10 seniman yang akan diberikan penghargaan Bali Jani Nugraha. Ini bocoran sedikit, ini seniman-seniman dari seluruh 9 kabupaten kota kah, Pak Kadis? Itu kan masih sedang berlangsung. Itu proses sedang berlangsung. Itu akan diumumkan nanti ketika penutupan Festival Seni Bali Jani ini. Jadi kan kriteria sudah jelas. Kita ada sejumlah kriteria diajukan oleh lembaga. Ini sudah masuk dalam Perda. Dia diajukan, jadi masing-masing lembaga, misalnya sanggar boleh, lembaga pendidikan boleh, lembaga kebudayaan boleh mengajukan tokoh-tokoh itu untuk diajukan mendapatkan penghargaan. Tentu kita kan sudah membentuk juga tim penilai yang mulai menilai dari administratifnya, kemudian juga melihat karya-karyanya, melihat pengaruhnya mereka di masyarakat, kemudian bagaimana karya-karya mereka juga diapresiasi oleh masyarakat. Saya kira kemarin ada 16 yang masuk ya, yang 16 nominator, nominator yang masuk, itu akan ditetapkan 10. Baik, nanti akan ada dipilih 10 penghargaan yang akan diberikan penghargaan Bali Jani Nugraha seperti itu. Ini kegiatan yang seperti disampaikan oleh Pak Wari tadi ini sendiri, ada lomba, kemudian tentunya ada pergelaran. Ini seperti tahun-tahun yang lalu juga ada pameran seperti itu, saresehan, kemudian bursa buku dan penghargaan ini sendiri. Ada yang menarik di sini adalah ada pelaksanaan tribute to Bapak Umbu almarhum dan juga Beli Sure tentunya. Itu yang menarik sekali yang akan dilakukan. Apresiasi terhadap kreator-kreator muda juga. Pak Wari, ini saya masih ingat nih tahun 2020 ini pada saat Festival Seni Bali Jani yang kedua tahun yang lalu ini sendiri, ini ada lomba video yang lagi digandrungi sama para kaum muda ini. TikTok Bali Jani ini masih adakah tahun ini? Sekarang memang ditiadakan, tapi itu juga dihadirkan di dalam pemberitaan dan publikasi kita gitu. Artinya itu langsung diaplikasikan menjadi strategi publikasi kita secara menyeluruh. Di samping itu juga kegiatan ini untuk anak muda tetap itu paling utama. Jadi semua lini acara, semua lini program di samping lomba tadi itu kreator-kreator muda hadir berkolaborasi. Jadi melalui Festival Bali Jani ini, saya kira yang digagas oleh Bu Putri Koster itu, yang memang pencinta seni baik tradisi maupun kontemporer dan modern, itu memang mewadahi dinamika kesenian modern kontemporer di Bali, dan juga menunjukkan kepada masyarakat luas juga bahwa melalui seni sesungguhnya anak-anak muda itu berproses untuk melakukan penemuan diri. Jadi itu yang saya kira hal yang positif justru di masa pandemi ini.
Nah, dibandingkan misalnya tahun 2020 festival yang kedua diselenggarakan hanya 1 minggu, sekarang 2 minggu, Pak. Ini kebijakan yang luar biasa. Dan itu tepat, nyatanya sekarang tanggal 14 bandara dibuka. Jadi ada perhitungan yang matang bahwa memang udah saatnya. Kalau kita terus-menerus dirundung kemurungan, ketakutan akan pandemi, masyarakat Bali yang masyarakat pencinta keindahan itu malah persoalan. Maka dibukalah kemungkinan penciptaan ini sebagai bagian dari itu tadi. Secara psikologis menumbuhkan daya cipta yang luar biasa, kemudian menumbuhkan daya imun, dan masyarakat juga kemudian timbul optimisme. Ini yang penting, saya kira, Pak, ya. Pesannya saya kira itu. Baik. Nah, ini Pak Kadis, seperti kata Pak Wari, ini 14 hari ini ya, tepatnya 14 Oktober 2021 ini dibukanya Bandara Internasional untuk wisatawan mancanegara. Padahal kalau kita lihat ini wisatawan domestik juga sudah banyak sekali ya, sudah masuk ke Bali dan menikmati tempat-tempat wisata, dan ini kesempatan sekali bagi mereka yang masih ada di Bali dari tanggal 23 nanti sampai 6 November nanti untuk menyaksikan Festival Seni Bali Jani. Nah, pelaksanaannya seperti apa nantinya, Pak Kadis? Ya, jadi acara itu kita buka di sore hari ya, jam 5 sore ya. Jadi biasalah acara akan dibuka oleh Bapak Gubernur Bali. Kemudian di sana juga akan kita tampilkan teater Kiniversary ya, itu teater yang sedang tren ya, sedang punya nama. Jadi mereka juga berkolaborasi, tidak hanya sendiri, dia berkolaborasi dengan teater-teater anak-anak muda, yang teater-teater SMA yang ada di seluruh Bali. Saya kira ini silakan nanti disaksikan ya, baik secara langsung maupun di kanal YouTube-nya disebut Pro Bali. Nah, kemudian kita juga ada pawai loh, ya, tapi pawainya virtual gitu. Jadi jadi kombinasi. Jadi pawai kan tidak mungkin lah kita hadirkan. Kalau kita hadirkan di ruang terbuka pasti akan menimbulkan kerumunan. Tidak akan mungkin kita bisa mengatasi kalau itu sudah di luar gedung. Oleh sebab itu pawai itu sudah direkam beberapa bulan yang lalu. Jadi tim kita sudah terjun ke daerah-daerah ya, mencari lokasi-lokasi yang bagus untuk bisa menampilkan pawai. Saya kira nanti akan ada pawai khasnya Bali Jani itu kayak apa. Selama ini belum pernah ada pawai di Festival Seni Bali Jani. Saya sudah tekankan ini harus memiliki ciri khas yang berbeda dengan pawai pesta kesenian Bali kan, biar ada dia ciri khasnya dia dari segi kostumnya, tata penyajiannya, kemudian juga tata lakunya gitu ya, biar ada perbedaan. Lomba jan juga sudah ada, kemudian pergelaran juga ada, parade juga ada. Parade itu Utsawo, ini teater-teater anak-anak SMA yang ada di seluruh Bali, di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali itu memang kita paradekan. Parade ini kenapa dia parade? Parade ini kan mencari pembanding ya, mencari pembanding, mereka tampil bersama biar mereka bisa memahami, oh ternyata mereka ada kelebihan A, kita harus mengikuti, kita punya kelebihan diikuti oleh yang lainnya. Kalau lomba mencari contoh, lomba itu mencari contoh, siapa yang menang bukan menang, siapa yang juara satu bukan dia menang, tapi dialah yang patut dicontoh. Nah, jadi itu cara kita memberikan pemahaman. Ada juga sarasehan sebanyak 7 kali. Kemudian ada penghargaan Bali Jani Nugraha, ada juga pameran atau bursa buku ya, ada bursa buku. Dan kebetulan juga pada saat Festival Seni Bali Jani itu juga berlangsung pameran IKM Bali Bangkit yang dilakukan oleh Dekranasda Provinsi Bali. Bursa buku juga dilakukan oleh Dekranasda. Saya kira ini kerjasama yang luar biasa. Jadi ini dilaksanakan di dua tempat, di Arda Chandra dan juga di Kesirarnawo dan di Isi Denpasar. Denpasar. Semuanya di gedung tertutup. Ini bisa dikatakan ini sekali mendayung nih 2 pulau bisa terlampaui ini, dapat menikmati 2 kegiatan yang berbeda. Untuk khusus untuk pameran seni rupa Bali Mega Rupa ini, itu diadakan di 4 venue. Jadi melanjutkan tradisi yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, ada 4 venue, yaitu di Museum Neke, di Puri Lukisan, di Museum Armadin, dan di Gedung Kriya. Ini ada 107 laporan yang masuk kepada kami, 107 dari para perupa lintas usia. Untuk genrenya tentu modern dan kontemporer. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena pada tahun lalu hanya dipusatkan di satu tempat, karena pandemi itu di Museum Arma saja. Jadi ini sudah sesuatu yang saya kira
menunjukkan ada perhatian yang lebih dari pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan dinamisasi kesenian modern dan kontemporer. Oke, Pak Wari, ini di tahun 2021 Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini sendiri yang berpartisipasi nantinya siapa saja yang sudah fix untuk ikut nanti dalam beberapa kegiatan? Apakah ada partisipasi dari luar Bali, dari luar daerah? Nah, secara khusus kita mengundang ada teater namanya Bali Kalanari. Itu dari Kalanari, teater Kalanari itu dari Jogja sebenarnya, tapi sutradaranya adalah dari Bali sebenarnya. Orang Bali? Orang Bali, yang luar biasa, namanya Ibet, Ida Bagus Sudarmaja itu, bagus sekali. Nah, kita coba menjadi perbandingan tadi untuk teman-teman teater di sini. Kemudian secara khusus juga untuk malam pembacaan karya sastra, kita mengundang penyair-penyair, sastrawan-sastrawan, ada dari Bandung, kemudian ada dari asal Payakumbuh, kemudian ada dari Sulawesi yang tinggal di Jogja. Itu semua bersama dengan teman-teman sastrawan-sastrawan dan penyair yang ada di Bali, dihadirkan pada satu malam. Karena para seniman-seniman, para sastrawan yang dari luar Bali itu sudah internasional. Dengan harapan kita bisa bersama-sama lah, sastrawan Bali yang sudah internasional menyatu padu, berkolaborasi, mendapat publikasi yang luas. Dan ke depan kan harapannya kita festival ini makin hari makin internasional, Pak, ya. Kira-kira itu lah. Dengan publikasi, kemudian dengan nama mereka yang sudah menginternasional, mungkin mereka juga mempunyai hubungan dengan para seniman dari luar untuk menyaksikan Festival Seni Bali Jani ini sendiri. Iya, betul. Sasarannya seperti itu. Baik Pak Wari dan Pak Kadis, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Bagaimana persiapan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di dialog khusus pada malam hari ini, bagaimana sosialisasi atau persiapan Festival Seni Bali Jani yang ketiga tahun 2021 masih menjadi topik kita. Masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Gede Arya Sugiarte, dan seorang tim kurator Festival Seni Bali Jani yang ketiga, ada Bapak Wari tentunya. Pak Wari, saya ke Pak Wari dulu. Pak Wari, kalau tadi sudah menyampaikan ada beberapa partisipan yang ikut dalam Festival Seni Bali Jani ini. Bagaimana proses seleksi tim kesenian, bisa dikatakan mereka yang ikut tampil dalam Festival Seni Bali Jani tahun 2021 ini? Dia memang kemudian kita menetapkan ada 45 mata program. Tim kurator, jadi saya tadi dengan Pak Komang, dengan Pak Gus Martin mencoba memetakan dinamika seni modern kontemporer di seluruh Bali. Kemudian kita juga melihat bahwa perkembangan seni modern dan kontemporer ini sudah lama juga, jadi ada para pendahulu. Maka itu untuk Festival Seni Bali Jani itu sebenarnya adalah peristiwa kesenian untuk lintas generasi. Nah, itu dinamikanya sangat luar biasa gitu. Jadi kita juga memetakan pelaku-pelaku kesenian modern kontemporer yang ada di kota dan 9 kabupaten itu. Itu sebabnya ada mata acara yang namanya Utsatwa itu khusus untuk melihat dinamika seni modern dan kontemporer yang ada di kabupaten-kabupaten. Kemudian secara khusus juga lomba. Jadi itu memang diniatkan betul oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam rangka alih pengetahuan untuk generasi muda, diadakan lomba ini. Dan saya kira melalui lomba ini juga kita akan bisa melihat tumbuhnya seniman-seniman muda yang kemudian mendirikan sanggar ataupun komunitas yang pada giliran berikutnya kita seleksi mengikuti parade tadi. Ada teater, ada tari, ada sastra, ada musik, ada berkolaborasi. Misalnya kita secara khusus memberi apresiasi kepada paduan suara. Salah satunya adalah Voice of Bali yang sudah berprestasi luar biasa itu. Voice of Bali itu sudah ikut penyelenggaraan lomba di mana-mana dan juara, ada di Berlin, kemudian ada di Busan, dan mereka hadir dengan lagu-lagu Bali seperti Jangar, sehingga kami undang khusus memberi apresiasi. Itu juga salah satu yang pembeda saya kira dengan Bali Jani sebelumnya. Jadi ada paduan suara khusus yang berprestasi
Satu ada Voice of Bali dan Voice of Stikom, Pak, ya. Itu saya kira bagian dari apresiasi kami sebagai kurator. Nah, kemudian untuk tari yang berkolaborasi dengan musik, kita hadirkan juga. Termasuk yang saya kira bagian yang layak ditonton adalah Kobagi. Jadi komunitas badan gila yang sudah lama, itu internasional, udah pentas kemana-mana, menjadikan badan bagian dari ekspresi pencarian musiknya. Namanya Kobagi. Komunitas badan gila. Nah, itu ada di daerah Gianyar itu. Luar biasa sekali. Dan itu sudah mereka dedikasinya udah lebih dari 20 tahun. Mereka biasa sinergi kolaborasi dengan pertunjukan dari luar negeri. Saya kira layak mereka dihadirkan sebagai bagian dari itu tadi capaian seni-seni modern dan kontemporer kita. Baik, Pak Kadis, dalam kepemimpinan Gubernur Koster ini ternyata Pak Gubernur pun memiliki ide agar seni tradisi fokus pada pesta kesenian Bali, kemudian seni modern difokuskan pada Festival Seni Bali Jani. Ini apakah hal itu berarti membeda-bedakan Pak Kadis? Oh tidak, justru itu memberikan ruang lebih banyak, kan gitu. Filosofinya begitu. Jadi karena ketika pesta kesenian Bali ya, itu yang direbut oleh ribuan komunitas yang ada di Bali itu memang 1 bulan itu ternyata tidak cukup. Jadi masih ada seni-seni modern itu yang kadang-kadang kurang mendapatkan porsi ya. Nah, oleh sebab itu sebaiknya kita buatin aja satu lagi festival. Tapi kalau pesta kesenian Bali itu diperpanjang lagi kan, itu anak-anak sudah masuk kan begitu ya, pertimbangannya sebulan itu sudah menjadi pakemnya PKB itu sudah 1 bulan sudah cukup. Saya kira ini kita tambah lagi 1 event. Sama sekali bukan membedakan bahkan itu keberlanjutan. Jadi kalau kita bicara tradisi modern ini kan sebuah mata rantai, sesuatu yang sekarang ini menjadi tradisi, dulunya dia kan modern. Ketika pertama kali dia diciptakan, dia itu modern, dia itu baru. Setelah dia itu baru, kemudian berkembang, diterima oleh masyarakat, menjadikan masyarakat terbiasa dengan jadilah dia tradisi. Kemudian muncul lagi lah yang baru. Itu sebenarnya ini sebuah mata rantai. Jadi ini kita rayakan sebenarnya bahwa di Bali itu kan menganut konsep kontinuitas and change. Jadi kita berkesinambungan dan juga berperubahan gitu. Berkesinambungan dalam perubahan. Satu pihak yang sudah ada kita pelihara, yang dulu pernah ada hilang pun kita gali. Kemudian yang sudah ada kita pelihara, yang baru kita ciptakan. Ini akan berputar sebagai sebuah siklus seperti itu. Sehingga ya memang layak Bali ini kaya raya. Dan akan pernah habis-habisnya itu kesenian Bali itu. Ini kan apalagi ruangnya sekarang kan khusus untuk seni-seni modern. Jadi mereka yang memiliki keberanian tanda kutip kan dulu ketika misalnya mereka masih di pesta kesenian Bali ya, mereka ada sedikit tanda kutip kalau terlalu bereksperimental nanti dianggap keluar atau melanggar tradisi kan ada semacam itu. Tapi di Bali Jani memang kita berikan seluas-luasnya. Sepanjang kita punya 3 nih, ada logika, ada etika, ada estetika. Estetika ini yang kita pakai pegangan, tapi estetika juga tidak boleh melanggar etika. Estetika juga tidak boleh melanggar logika, kan begitu. Sepanjang ini memang tetap dipenuhi, saya kira silakan berekspresi seluas-luasnya. Jadi bisa ruang ini yang kita tawarkan. Jadi bisa dikatakan pegiat seni modern yang selama ini merasa kurang mendapatkan panggung, disinilah panggung mereka di Festival Seni Bali. Selama ini memang itu keluhannya dari dulu. Keluhannya dari dulu. Tetapi ada beberapa stigma di masyarakat yang mengatakan seni modern tidak bisa dibawa ke Banjar atau ke Pura, Pak Kadis? Itu kan pernah juga terjadi polemik di Pesta Kesenian Bali tahun 1995 ya, di mana seni-seni kontemporer itu memang dianggap mencoreng citra PKB. Ramai itu di koran-koran. Akan tapi lama-kelamaan kan kita luruskan, kita mulai luruskan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ekspresi seorang seniman kalau memang dia tidak diberikan keliarannya, keberaniannya itu tidak akan muncul sesuatu yang baru. Kita harus berikan mereka keyakinan bahwa mereka akan memunculkan sesuatu yang baru, akan tapi tetap kita awasi sepanjang itu tadi tidak melanggar etika, tidak melanggar logika. Nah, dengan demikian nanti yang baru itu akan selalu muncul. Dulu
tari oleng yang sekarang sudah menjadi tradisi. Dulu kan sempat juga dikritisi kan, ya karena setengah dada gitu kan, kalau pas tangannya lagi itu dianggap ketiaknya kelihatan gitu, sempat juga dikritisi, tapi kan lama-kelamaan juga menjadi terbiasa. Saya kira ini cara kita untuk mengajak masyarakat kita untuk memahami bahwa seni itu memang harus berproses, harus dinamis, harus progresif, harus hidup. Tidak hanya yang itu-itu saja. Baik, Pak Wari, ini waktu kita juga sangat singkat sekali. Bagaimana? Ini ada pesan kepada mereka, para penggiat seni modern yang mungkin saat ini, tahun ini belum mendapatkan tempat di Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini. Ya, saya kira Festival Bali Jadi ini juga PKB itu mencerminkan sekali lagi pusparagam seni Bali yang mewangi lah. Jadi teman-teman yang belum mendapat, yakinlah bahwa ruang kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Bali dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu membuka ruang seluas-luasnya untuk kebebasan penciptaan. Ada waktunya semua, karena makin tahun makin tumbuh kebijakan baru yang memungkinkan kita untuk memberikan kesempatan yang berharga ini pada semua saja. Saya kira sistem kurasi pun akan bertumbuh menyelaraskan zaman juga situasi gitu. Jadi keadilan di dalam proses penciptaan itu pasti terjadi dengan bukti kerja dan bukti kegigihan serta dedikasi lah. Jadi semua ada prosesnya gitu. Oke, Pak Kadis, tidak terasa ini pelaksanaan Festival Seni Bali Jani sudah memasuki tahun yang ketiga. Tentunya dari festival yang pertama, kemudian yang kedua, ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kemudian diperbaiki. Harapannya Pak Kadis di Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini dan ajakan kepada masyarakat untuk menyaksikan Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini. Ya, jadi kita kan ingin meningkatkan dua-duanya ya. Kuantitas juga iya. Kuantitas itu untuk bisa memberikan kesempatan bagi yang belum sempat tampil. Mungkin yang belum kita bisa ajak sekarang, tahun depan pasti akan ada lagi kan begitu. Kemudian secara kualitas juga terus-menerus akan kita kembangkan agar anak-anak kita terbiasa dengan sesuatu yang berkualitas. Makanya kita datangkan pakar-pakar yang sudah juara-juara juga kita hadirkan. Teater mandiri yang sudah punya nama kita hadirkan. Ini biar anak-anak kita bisa belajar. Jadi harapannya ke depan ini akan menjadi sebuah agenda yang sangat besar, bahkan bila perlu akan ditingkatkan menjadi standar internasional. Itu harapan kita untuk Festival Seni Bali Jani. Ini nggak muluk-muluk ya Pak Kadis ya. Terbukti ini sampai pelaksanaan yang ketiga juga cukup mendapat apresiasi dari masyarakat penggiat seni modern. Dan kita ajak untuk masyarakat untuk menyaksikan bagaimana pelaksanaan Festival Seni Bali Jani yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2021 sampai 6 November 2021 bisa disaksikan melalui kanal YouTube Disbud Provinsi Bali tentunya. Baik, Pak Kadis, Pak Wari, terima kasih. Sukses untuk Festival Seni Bali Jani yang ketiga ini. Saya Madi Sekedar terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.